Di video ini kalian akan Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Himada Smart and Beauty. Bagi yang masih belum mengenal saya, perkenalkan nama saya Tia Dwi Putri Harinanda. Saya guru bahasa Indonesia mengajar kelas 10, 11, dan kelas 12. Di video kali ini, kalian akan dipandu untuk belajar tentang teks prosedur. Dalam pembelajaran kali ini, kalian akan dipandu untuk belajar mengonstruksi informasi-informasi yang berupa pernyataan-pernyataan umum dalam teks prosedur beserta tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Sebelum itu, alangkah lebih baiknya jika kalian berkenalan dulu dengan teks prosedur. Seperti apa itu contoh teks prosedur? Kalian bisa lihat contoh berikut. Tadi adalah contoh teks prosedur. Sudah kalian lihat, sudah kalian cermati, sudah kalian baca dan kalian pahami. Dalam teks tersebut ditemukan cara-cara, langkah-langkah atau petunjuk melakukan suatu pekerjaan tersebut sehingga pekerjaan tersebut bisa berjalan dengan baik, lancar, dan juga berhasil. Ada banyak sekali teks prosedur yang menyajikan banyak informasi, misalnya seperti resep, membuat sesuatu, atau trik-trik, atau tips-tips cara penggunaan sesuatu, dan lain sebagainya, yang tentunya hal tersebut sangat bermanfaat untuk memudahkan pekerjaan orang-orang. Nah, sebelum kalian mulai mengonstruksi berbagai macam informasi yang berupa pernyataan umum dan juga tahapan dalam teks prosedur, kalian perlu mengetahui struktur dalam teks prosedur. Apa saja struktur dalam teks prosedur? Simak pemaparannya berikut ini. Struktur teks prosedur meliputi tujuan, tahapan-tahapan atau langkah-langkah, dan juga penegasan ulang. Pada bagian tujuan berupa pernyataan umum yang diisi dengan pengantar, pengenalan, ataupun maksud dari keberadaan petunjuk itu. Berikutnya adalah tahapan atau langkah-langkah kegiatan yang diisi dengan langkah-langkah melakukan sesuatu yang disusun secara sistematis. Bagian ini sering pula disertai dengan penyajian alat dan bahan, terutama dalam petunjuk membuat sesuatu seperti resep. Bagian ini sering pula disajikan dengan terperinci. Terdapat dua kategori pembahasan dalam isi suatu teks prosedur, yaitu yang pertama adalah teks yang berisi cara-cara membuat sesuatu, kemudian yang kedua adalah teks yang berisi cara-cara melakukan suatu aktivitas. Bagian yang terakhir adalah penegasan ulang. Bagian penegasan ulang diisi dengan kalimat-kalimat yang seperlunya, tidak berupa kesimpulan. Penegasan ulang berisi harapan ataupun manfaat apabila petunjuk-petunjuk tersebut dijalankan dengan baik. Namun, penegasan ulang ini bersifat opsional, artinya bisa digunakan dalam teks prosedur ataupun tidak. Bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah paham tentang struktur teks prosedur? Sekarang ayo kita belajar mengonstruksi informasi yang berupa pernyataan umum yang terdapat dalam teks prosedur. Perhatikan cuplikan teks prosedur berikut ini.
Setelah kalian membaca cuplikan dari teks prosedur ini, kalian bisa mendapatkan beberapa informasi. Yang pertama adalah informasi bahwa pengambilan uang melalui ATM sering menimbulkan kesulitan dan rasa was-was bagi yang belum mengetahuinya. Yang kedua, penarikan uang melalui ATM sebenarnya sangat mudah. Dua informasi dari cuplikan teks prosedur tersebut merupakan bagian pengantar yang terletak pada awal paragraf, sehingga dapat disimpulkan bahwa cuplikan teks prosedur yang disajikan termasuk ke dalam informasi-informasi yang berupa pernyataan umum yang terdapat di dalam teks prosedur. Berikutnya, kalian akan belajar untuk mengonstruksi informasi-informasi yang berupa tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam teks prosedur. Nah, sebelum itu perhatikan cuplikan teks berikut ini. Cuplikan teks prosedur tersebut terdiri atas langkah-langkah kegiatan yang bentuknya berupa pernyataan dan berupa kalimat perintah. Perhatikan pemaparan berikut. Ada dua bagian. Bagian sebelah kiri berisi kalimat-kalimat perintah yang terdapat dalam teks prosedur, sedangkan bagian kanan berisi kalimat-kalimat pernyataan dalam teks prosedur. Dua jenis kalimat tersebut terletak pada bagian langkah-langkah. Berdasarkan contoh paparan tersebut, terdapat dua bentuk umum informasi di dalam teks prosedur, yaitu berupa kalimat perintah dan kalimat berita atau pernyataan. Kalimat perintah ditandai oleh penggunaan kata-kata imperatif di dalamnya, seperti kata carilah, masukkan, dan perhatikan. Kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru, dan ada pula yang tidak. Adapun kalimat berita dalam teks prosedur sesungguhnya mengandung informasi yang bersifat persuasif dengan nada halus. Kalimat berita selalu diakhiri dengan tanda titik. Bagaimana? Apa kalian sudah memahami apa itu teks prosedur? Bagaimana mengonstruksi informasi-informasi yang berupa pernyataan umum dan juga tahapan-tahapan dalam teks prosedur? Jika kalian sudah memahami, kalian bisa mulai merancang teks prosedur dengan menggunakan organisasi yang tepat. Artinya, kalian harus membuat rancangan sesuai dengan struktur teks prosedur. Jadi yang pertama kalian tentukan adalah kalian tentukan apa tujuan kalian. Yang kedua adalah menentukan langkah-langkah apa saja yang nanti akan kalian tuliskan dalam teks prosedur. Kemudian di bagian terakhir, kalian bisa menambahkan dengan penegasan ulang agar teks prosedur yang kalian buat itu menjadi teks prosedur yang baik, lengkap, dan sempurna. Nah, sekarang adalah tugas untuk kalian. Kalian bisa mulai merancang teks prosedur dengan menentukan topik apa yang paling kalian sukai. Entah itu berupa hobi atau berupa bakat atau keahlian kalian. Kalian bisa menggunakan hal tersebut untuk dijadikan sebagai topik untuk kalian merancang sebuah teks prosedur. Entah itu kalian metode memasak, atau resep masakan, atau bahkan mungkin cara membuat sesuatu, cara melakukan sesuatu, atau tips-tips yang baik yang bisa kalian tebarkan, yang bisa kalian bagikan pada masyarakat, pada orang-orang agar lebih bermanfaat. Jadi selanjutnya setelah kalian menentukan topik, kalian bisa menentukan tujuan kalian. Kemudian selanjutnya kalian bisa menuju pada langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini adalah yang paling penting di dalam teks prosedur, karena langkah-langkah ini sebenarnya adalah tujuan yang paling utama dalam pembuatan teks, yaitu adalah memberikan petunjuk, langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu, membuat sesuatu, ataupun menggunakan sesuatu. Jadi kalian cukup tulis
langkah-langkah yang paling umum. Kemudian yang selanjutnya ini adalah bagian yang akhir, kalian bisa merancang penegasan ulangnya. Bagian penegasan ulang ini tidak perlu berbelit-belit ya, jadi langsung pada intinya saja, bukan merupakan kesimpulan. Jadi hanya berisi harapan-harapan atau manfaat-manfaat apabila mengikuti petunjuk tersebut dengan baik. Jadi seperti itu, nggak perlu bertele-tele. Tetapi banyak juga sebenarnya teks prosedur yang tidak menggunakan bagian ini. Jadi yang digunakan hanya bagian tujuan dan juga bagian langkah-langkah. Jika kalian kebingungan apa bedanya tujuan dengan judul, sebenarnya bagian tujuan ini adalah penjabaran dari judul. Judul itu poinnya, poin pentingnya, mirip dengan topik. Tapi topik itu lebih luas daripada judul. Oke anak-anak, kalian bisa mulai merancang tugas kalian dengan contoh seperti berikut ini. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugas kalian di WA ini, kalian bisa kirim di situ atau kalian tulis di kolom komentar juga tidak masalah. Jangan lupa anak-anak untuk like, subscribe, dan share agar yang lain juga mendapatkan manfaat dari video ini. Dan jangan lupa untuk hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-videoku berikutnya. Assalamualaikum.